Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Perdana. Saya dari program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, dengan NIM 1503621030. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari tugas sebelumnya. Eh, dan tugas kali ini itu untuk memenuhi dari tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Rian Arthur. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya menjelaskan dan menentukan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu menerapkan tahapan-tahapan pelaksanaan instalasi air bersih dan air kotor. Nah, sebelumnya juga saya menjelaskan tentang ciri-ciri dari media itu ada tiga, ada ciri manipulatif, ciri fixatif, dan ciri distributif. Selanjutnya saya juga sebelumnya menjelaskan manfaat dari media ada empat, yaitu yang pertama meningkatkan motivasi, terus bervariatif, jelas pemaknaan, dan menarik. Selanjutnya saya menjelaskan tentang mengapa penting untuk menggunakan media dalam suatu pembelajaran. Nah, selanjutnya dari kompetensi dasar yang saya gunakan tadi, saya memilih model pembelajaran dari project based learning. Saya juga sebelumnya telah menjelaskan apa sih project based learning itu, model project based learning. Selanjutnya saya juga menjelaskan mengapa mengapa saya memilih model project project based learning dari kompetensi dasar yang saya gunakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sintaks. Nah, sebelumnya tadi kan saya sudah eh, mengetahui kompetensi dasar yang saya gunakan. Nah, selanjutnya saya akan mencoba membuat sintaks dari kompetensi dasar yang saya buat tadi. Sebelumnya itu, sini ada penjelasan mengenai sintaks, yaitu sintaks adalah panduan umum berupa keseluruhan alur atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran dalam suatu model pembelajaran. Nah, sintaks ini juga dapat didefinisikan sebagai urutan kegiatan-kegiatan yang disebut fase. Nah, setiap model pembelajaran itu pun mempunyai alur fase yang berbeda-beda. Maka dari itu, setiap sintaks yang dimiliki, model pembelajaran itu berisi serangkaian fase untuk mencapai ide pokok atau gagasan, serta tujuan dari model pembelajaran yang digunakan, yaitu project based learning yang saya gunakan pada kali ini. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa sintaks model pembelajaran adalah acuan umum untuk keseluruhan alur kegiatan pembelajaran berupa serangkaian fase-fase untuk mencapai ide pokok atau gagasan serta tujuan yang ingin dicapai dalam suatu model pembelajaran. Lanjut, di sini ada apa sih tujuan dari membuat sintaks itu sendiri? Nah, tujuan dari membuat sintaks pembelajaran adalah untuk memberikan panduan dan aturan yang jelas dalam merancang proses pembelajaran yang nantinya akan dilakukan. Nah, sintaks pembelajaran itu berfungsi sebagai kerangka kerja yang membantu memperjelas langkah-langkah yang harus diambil dalam menyusun materi pembelajaran. Terus untuk memilih metode pengajaran yang tepat, terus untuk menentukan tujuan pembelajaran, mengevaluasi kinerja siswa, dan mengembangkan program pembelajaran yang efektif. Dengan adanya sintaks pembelajaran ini, pengajar dapat dan pengembang kurikulum dapat memastikan bahwa tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Sintaks pembelajaran juga membantu untuk memfasilitasi koordinasi dan komunikasi antar pengajar dan siswa serta membantu siswa memahami proses pembelajaran secara keseluruhan. Nah, di sini ada contoh dari sintaks dengan model yang saya tentukan, yaitu model project based learning. Di bagian kiri itu ada tahap atau langkah kerja, dan bagian kanan ada peran atau aktivitas guru yang dilakukan. Nah, di sini bisa dilihat ada 6 tahap. Yang pertama itu, tahap pertama itu penentuan. Nah, peran atau aktivitas guru itu, guru bersama peserta didik itu menentukan tema atau topik proyek. Nah, ini sama saja dengan
memilih topik atau proyek yang itu harus dipilih sesuai dengan kurikulum dan tujuan belajar yang telah ditetapkan. Topik atau proyek harus menarik dan menantang bagi siswa. Yang kedua itu ada tahap perencanaan langkah penyelesaian. Nah, di sini peran guru yaitu memfasilitasi peserta didik untuk merancang kegiatan penyelesaian beserta pengelolaannya. Nah, perencanaan ini mulai dari ketentuan-ketentuan yang akan di dalam membuat suatu proyek. Nah, lalu misalkan siswa harus dibagi menjadi tim atau kelompok, misalkan terdiri dari 3 sampai 5 orang. Nah, tim itu harus dipilih secara acak atau berdasarkan minat siswa. Selanjutnya di tahap ketiga yaitu penyusunan jadwal pelaksanaan. Nah, peran guru yaitu guru memberikan pendampingan kepada peserta didik dalam melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya. Nah, biasanya itu di sini ada beberapa tahap dalam membuat jadwal pelaksanaan. Yang pertama itu membuat timeline penyelesaian project, yang kedua itu membuat deadline penyelesaian project, yang ketiga itu merencanakan cara pemecahan yang baru dengan siswa, lalu membimbing peserta didik saat membuat hal-hal yang kurang berhubungan dengan proyek. Yang terakhir itu siswa diminta membuat penjelasan alasan tentang pemilihan cara baru tersebut. Yang keempat ini ada tahap keempat, eh, yaitu penyelesaian dengan memonitoring guru. Nah, peran guru di sini yaitu memfasilitasi dan memonitor peserta didik dalam melaksanakan rancangan yang telah dibuat. Nah, guru itu sebagai pengajar itu bertanggung jawab untuk melakukan monitor dan mengikuti aktivitas peserta didik selama mereka menyelesaikan proyek tersebut. Proses memonitoring progres proyek siswa ini dapat dilakukan dengan menggunakan rubrik khusus. Rubrik tersebut itu berguna untuk merekam keseluruhan aktivitas penting di dalamnya. Yang kelima, tahap kelima ini yaitu penyusunan laporan dan presentasi. Peran guru yaitu guru memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan dan mempublikasikan hasil karya rancangan mereka. Nah, pengujian hasil proyek yang dilakukan siswa itu dapat dilakukan melalui tadi presentasi atau penyajian proyek. Guru sebagai pengajar akan mengatur ketercapaian kompetensi peserta didik pada tahap ini. Di tahap ini itu, guru dan siswa dapat sama-sama melihat di mana kekurangan dan kelebihan proyek yang mereka hasilkan. Guru akan membahas tentang kelayakan proyek yang telah dibuat oleh siswa. Nah, siswa ini dari kelompoknya juga bisa memberikan masukan untuk sama-sama belajar. Setelah produk akhir saya dibuat, siswa harus menyajikan produk tersebut kepada kelas atau publik. Nah, tahap keenam ini ada evaluasi proses dan hasil. Peran guru yaitu guru dan siswa pada akhir proses pembelajaran melakukan evaluasi terhadap aktivitas dari tugas tersebut. Nah, setelah presentasi, siswa harus mengevaluasi proyek mereka dan memberikan umpan balik satu sama lain. Misalkan dari antar kelompok lain tadi harus memberikan tanggapan, lalu juga harus merefleksi. Nah, dari refleksi ini itu dapat merefleksikan pengalaman mereka dan memikirkan bagaimana mereka dapat memperbaiki proyek mereka di masa depan. Dengan mengikuti sintaks yang telah dibuat ini, siswa akan memperoleh pengalaman belajar yang berbeda dan meningkatkan keterampilan mereka dalam berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, dalam sintaks yang tadi yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan project based learning itu bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam aspek verbal. Nah, verbal itu dari proses presentasi yang dari proyek yang telah dibuat oleh siswa itu sendiri. Ini terjadi karena peserta didik mampu berpikir divergen untuk mengembangkan kreativitas dan pengetahuan yang mereka punya. Jadi pengetahuan yang mereka punya itu didapat dari misal dari buku, dari jurnal, dari internet, dan dari mana saja, dan digabungkan untuk mendapatkan kreativitas dan disalurkan melalui proyek maket yang akan dibuat nantinya. Nah, contohnya itu yang untuk membuat market.
Di sini contoh instruksinya yaitu buatlah maket mengenai rencana instalasi pada rumah sederhana dengan menggunakan skala ukuran 38 cm kali 27,5 cm. Untuk bahan yang digunakan itu dapat menggunakan kertas konsum dan kertas lainnya. Yang ketiga itu bentuk kelompok dengan 3 orang di dalamnya, dan kemudian buatlah laporan dan presentasikan hasil karya peserta didik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.